bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Katakan sama kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Jangan cemberut mukanya. Tetap senyum. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saudara bicara mengenai bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa sih? Ada yang tahu nggak bersungut-sungut itu apa? Mengeluh. Bersungut-sungut itu adalah yaitu ungkapan ketidakpuasan atau keluhan dan sikap hati yang tidak bersyukur. Karena kita sering mengeluh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengeluh atau bersungut-sungut itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Boleh nggak bersungut-sungut? Nggak boleh. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Coba yang jawab boleh angkat tangannya. 1, 2. Yang bersungut-sungut boleh apa enggak? Yang bilang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus yang nggak angkat tangan itu jawab apa? 50-50. Belum. Jawab apa coba? Jawab apa? 50-50. Diam aja. Saya tunggu dan jawabannya. Buset. Kalau belum jawab saya nggak mau ngomong dulu. Bersungut-sungut boleh apa enggak? Coba kita buka dulu ayat firman Tuhan di dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Lalu kita akan lompat nanti saudara dalam Yohanes 6 ayat 43. Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan 3 terlebih dahulu. Yuk sama-sama 3 ayat saja kita baca sore hari. 1, 2, 3 ya. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang apa? Nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Sebelum kita menjawab boleh apa enggak, yaitu kita bersungut-sungut, saya mau tanya terlebih dahulu. Di sini yang dimaksud bangsa yang bersungut-sungut itu siapa? Siapa? Bangsa mana? Israel. Bangsa Israel atau bangsa Indonesia? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel pada saat itu bersungut-sungut, saudara? Apa sih yang menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya banyak hal yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut pada saat itu, saudara. Banyak hal yang dikeluhkan sama bangsa Israel. Saudara, sebenarnya apa yang dialami dan dilakukan bangsa Israel pada saat itu adalah sesungguhnya representasi kita hari-hari ini. Dalam segala keadaan mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita sering bersungut-sungut. Disuruh mama cuci piring, bersungut-sungut. Disuruh nyuci, disuruh ngepel, bersungut-sungut. Lagi macet di depan, bersungut-sungut. Disuruh ke gereja, Bersungut-sungut. lagi banyak PR, Bersungut-sungut. Shalom. Shalom. Ya. Lalu apakah bersungut-sungut itu boleh? Tidak. Bersungut-sungut itu boleh nggak? Coba kita akan tahu jawabannya sama-sama. Kita buka di dalam Yohanes. Coba kita buka dalam Yohanes, saudara. Kita buka di dalam Yohanes. Ya, Yohanes 6 ayat 43. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, kepadanya apa? jangan kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Artinya bersungut-sungut boleh apa enggak? Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Amin, saudara. Bersungut-sungut itu nggak boleh. Karena ini yang dibilang sama Tuhan sendiri. Jangan kamu bersungut-sungut. Lawan katanya bersungut-sungut apa? Hah? Lawan katanya bersungut-sungut. Bersyukur. Apa? Bersyukur. Apa? Lawan katanya bersungut-sungut kalau? Bersuka cita. Bersyukur. Amin, saudara sekalian. Apapun yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengucap syukur. Karena bersungut-sungut itu bikin hati Tuhan itu kesel, bikin hati Tuhan itu marah. Seperti hal yang dialami sama bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, menyalalah Api. api Tuhan. Artinya kalau api Tuhan itu menyala, Tuhan ngapain? Marah. Tuhan Tuhan marah. hanya bakar menyan gitu, enggak. Tapi apa? Marah. Kesel. Karena kita memang saudara sekalian, jangankan Tuhan, kita aja dengerin orang bersungut-sungut, dengerin orang komplain terus kesel nggak? Kesel. Ini apa sih orang bikin ngomel, bikin komplain, bikin bersungut-sungut, bikin mengeluh dan
terkasih dalam Tuhan, apa sih yang dilakukan bangsa Israel sehingga dia bersungguh-sungguh? Banyak hal yang membuat bangsa Israel bersungguh-sungguh pada saat itu, saudara sekalian. Alias mereka ini tidak bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sekalipun Tuhan menuntun mereka, Tuhan memimpin setiap langkah mereka, saudara, keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian, mereka seringkali bersungut-sungut. Saudara, ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, Tuhan marah sama mereka. Tuhan kesel. Akhirnya apa? Mereka dibuat Tuhan Yesus, dibuat Tuhan Allah kita, yaitu memutar berapa kali, berapa lama di padang gurun? Berapa lama? 40 Shalom? 40 hari. 40 hari. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Bayangin saudara, 40 tahun dibuat Putar-putar. tak karuan saudara. Padahal mungkin kalau mereka tetap mengucap syukur, tetap bersyukur kepada Tuhan saudara, nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut, mungkin ini ya, mungkin mereka bisa sampai ke tanah perjanjian mungkin sebulan, mungkin 30 hari, sama aja sebulan 30 hari. Sama lah, seminggu. Mungkin seminggu mungkin, nggak ada yang tahu. Karena mereka di pengalaman dari penyertaan Tuhan, mungkin Tuhan bisa percepat, bisa aja. Asalkan mereka tidak bersungut. Tapi karena mereka bersungut-sungut, perjalanan mereka jadi lebih lama. Coba kita bayangin saudara, kalau kita mau ke gereja tadi sebelum datang ke tempat ini, kita datang berangkat dengan bersungut-sungut, ngomel dulu, mengeluh terus, bersungut-sungut. Coba kita bayangin, kita datang yang harusnya ke gereja itu cuma butuh 30 menit, 1 jam paling lama. Karena kita mengeluh, karena kita bersungut-sungut, bisa-bisa kita sampai ke BCT 40 tahun sudah. Bisa coba bayangkan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, ayo daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita mengucap syukur, saudara sekalian. Amin. Lebih baik kita mengucap syukur dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Allah tidak berkenan pada sikap bersungut-sungut, karena itu menandakan kurangnya iman, yaitu rasa syukur dan kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan kita. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, stop untuk complaining, stop untuk bersungut-sungut. Pertanyaannya sekarang, apa penyebab seseorang itu bersungut-sungut? Saya catat di sini ada 3 poin, saudara. Mengapa seseorang itu bersungut-sungut dalam kehidupannya? Karena yang pertama, kita masuk saja poin yang pertama, karena merasa nasibnya buruk. Ada yang pernah merasa nasib kita itu buruk? Ada yang pernah merasa kan? Pernah. Kok hari ini gua sial banget ya? Kok hari ini gua suek banget ya? Itu kata-kata gaulnya gitu saudara. Kalau orang Jakarta kan bilangnya kalau sial itu, ya itu kan kata-kata itu. Tapi dengan baik saudara sekalian, sesungguhnya dalam kekristenan itu dalam kekristenan tidak kenal, maksud saya tidak kenal istilah nasib. No. Dalam kekristenan nggak kenal istilah nasib. Yang kita kenal adalah rancangan Tuhan, dan tentunya Tuhan nggak pernah merancangkan hal yang jahat. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, saudara saya terkasih dalam Tuhan, sekalipun hari ini mungkin hari kita kurang baik, tapi percayalah kalau kita hidup di dalam Tuhan, berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan, pasti segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Tapi ini yang dialami sama bangsa Israel pada saat itu ketika mereka mulai bersungut-sungut. Coba kita buka sama-sama dalam Bilangan 11 ayat 1a, lalu kita lagi lompat Bilangan 11 ayat 5 sampai dengan 6. Bilangan 11 ayat 1a dulu, yuk sama-sama dengan keras kita baca ayat ini. 1, 2, 3 pada satu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nasib buruk mereka. Mereka merasa nasibnya begitu buruk gitu saudara sekalian. Mereka mulai membanding-bandingkan apa yang terjadi hari ini sama apa yang terjadi di hari-hari yang kemarin, ketika mereka ada di masa perbudakan dan ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kenapa mereka merasa nasib mereka begitu buruk? Coba kita buka di dalam Bilangan 11 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara sekalian. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, bawang bombay,
Nggak ada Oh, Bang. gepeng, Nggak ada. somai. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ternyata cuma sampai bawang putih. Bawang Saudara. putih. Lanjut bilang, tetapi Tapi sekarang kita kita terus terus kering, kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, mengapa mereka merasa nasib mereka begitu buruk? Karena mereka mulai membanding-bandingkan apa yang mereka makan di Mesir dan apa yang mereka makan di padang gurun. Ketika mereka ada di Mesir, mereka makannya mungkin bisa dikatakan lebih enak gitu menurut mereka. Mereka bisa makan semangka, bisa makan yang segala sesuatu yang berbumbu mungkin, bawang merah, bawang putih, bawang pre. Pokoknya makannya enak lah. Ada daging mungkin, ada ikan mungkin, ada kue tiaw juga mungkin, saudara. Nggak ada. Belum ada. Mereka mulai membanding-bandingkan. Mereka di Mesir makannya enak kok. Ini berjalan bersama dengan Tuhan, makannya cuma roti mana? Mana Tuhan? Mana dagingnya Tuhan? Mana steaknya Tuhan? Mereka mulai membanding-bandingkan. Coba kalau kita jadi bangsa Israel pada masa itu, saudara. Saudara lebih pilih mana makan enak tapi kita ada di masa perbudakan, tapi kita makan roti mana saja, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang tentunya kita mengalami keselamatan, mengalami yang namanya yaitu di luar perbudakan. Saudara pilih Roti mana? pilih mana? Roti mana? Itu yang makan roti mana? Betul saudara. Karena pas sekalipun kita makan enak, tapi kita di bawah perbudakan, gak ada yang namanya kebebasan dalam hidup kita. Amin. Kita tertekan terus, saudara. Dan kita bisa dikatakan kita gak punya masa depan di sini. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, saudara sekalian, saya mau katakan, sekalipun hari ini kita menghadapi situasi yang kurang baik, situasi yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya percaya segala sesuatunya di dalam Tuhan pasti mendatangkan Kebaikan. Mungkin hari ini saudara mengalami yang namanya Pak Pendeta, saya di tempat kerja saya Pak Pendeta, saya sering diolok-olok sama teman saya nggak betah Pak Pendeta. Saya di tempat kerja saya sering ditindas Pak Pendeta, saya sering dikasih kerjaan yang lebih banyak daripada orang lain Pak Pendeta. Saya nggak sanggup lagi Pak Pendeta. Rasa-rasanya ini adalah kehidupan atau nasib yang sial buat saya Pak Pendeta. Saya mau katakan saudara sekalian, sekalipun hari ini mungkin kita mengalami yang namanya keadaan situasi yang mungkin tidak berpihak kepada kita, saya mau katakan saudara, kalau hari ini Tuhan berikan kita pekerjaan mungkin, tapi di tempat itu kita mungkin rasa nggak nyaman, saya mau katakan, bersyukurlah kita hari ini. Karena di luar sana banyak orang yang sulit sekali mencari pekerjaan. Amin. Amin. Setuju? Setuju. Di luar sana banyak orang yang tidak punya pekerjaan, tapi mereka membutuhkan pekerjaan secepat mungkin karena mereka membutuhkan yaitu biaya untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Tapi kita yang sudah diberikan pekerjaan, kita mengeluh karena keadaan situasi pekerjaan kita nggak baik. Mungkin bos kita terlalu menekan kita, bos kita terlalu membebani pekerjaan kepada kita. Saya mau katakan saudara, hadapi semua situasi. Jangan rasa apa yang kita alami adalah nasib yang buruk. Tapi kalau kita mampu melewatinya dengan ucapan syukur, percayalah kita akan melihat hari baik, hari kedepannya. Tuhan sediakan yang begitu di dalam kehidupan kita. Percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Nah, tentu saja saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita terasa situasi kita buruk hari ini. Tapi Tuhan akan terus mengingatkan setiap kita bahwa akan ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh mengukur hidup kita dari keadaan sekarang, melainkan dari janji Tuhan yang kekal dalam setiap kita. Kalau hari kita melihat keadaan situasi kita tidak sesuai dengan harapan kita, lihatlah hari depanmu nanti. Amin. Teruslah percaya kepada Tuhan, teruslah percaya kepada janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan gak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Janji Tuhan dalam kehidupan kita, masa depan kita seperti apa? Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk bersungut-sungut, berhentilah merasa bahwa nasib kita begitu buruk. No. Tuhan gak pernah merancangkan nasib yang buruk bagi setiap anak-anak. Tuhan gak pernah merancangkan nasib buruk bagi setiap anak-anak yang dikasihi. Dan Dia merancangkan hari depan, masa depan
bahkan seindah pelangi. Amin. Amin saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membalikkan keadaannya? Seperti yang saya katakan tadi, belajar bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan. Sekalipun hari ini keadaan situasi tidak berpihak kepada kita, tetaplah mengucap syukur. Coba kita buka dulu itu sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yuk dengan keras sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, apapun situasi yang kita alami hari ini, tetap mengucap syukur. Sekalipun dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang sekolah, mungkin setiap hari orang tua cuma bisa ngasih uang jajan 10.000, kita mengucap syukur. Amin. Amin. Doakan orang tuamu supaya pekerjaannya terus diangkat naik sama Tuhan. Amin. Sekalipun hari ini mungkin saudara yang mengharapkan, anak-anak muda yang mengharapkan pasangan hidup belum dapat juga, tetap mengucap syukur. Amin. Sekalipun usianya udah mulai masuk ke usia matahari tenggelam, belum ketemu jodohnya juga, tetap mengucap syukur. Amin. Yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Amin. Kapan Pak Pendeta? Tanya sendiri sama Tuhan ya. Sekalipun kita hari ini mungkin ada yang baru diputusin sama pacarnya, jangan mengeluh, jangan bersungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan sudah sediakan pengganti yang lebih baik. Amin. Amin. Enggak, lebih baik aja. Amin. Amin. Pertanyaannya mau apa enggak saya enggak tahu saudara. Tapi percayalah yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Mendasyat kuat Tuhan. Saya mau katakan pada sore hari ini saudara sekalian, dalam keadaan baik ataupun kurang baik, tetaplah bersyukur karena bersungut-sungut hanya memperburuk keadaan. Jadi yang pertama, mengapa seseorang selalu bersungut-sungut dalam kehidupannya? Karena yang pertama, karena merasa nasibnya buruk. Yang kedua, karena merasa hidup ini tidak adil. Poin yang kedua, mengapa seseorang bersungut-sungut? Karena yang kedua, merasa hidup ini tidak adil. Saudara, akar dari perasaan hidup tidak adil biasanya adalah perbandingan. Kita merasa kurang karena melihat orang lain itu lebih daripada kita. Saya mau katakan saudara sekalian, berkat perjalanan hidup, proses kehidupan pribadi lepas pribadi itu berbeda. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Bahkan jangan pernah merasa yaitu hidup ini tidak adil. No. Saudara, saya mau katakan Tuhan gak adil bagi setiap kita. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu yang paling adil dalam kehidupan kita. Bahkan kalau dibandingkan dengan seorang pengadil di dunia, seadil-adilnya seorang pengadil di dunia, mereka pernah melakukan mungkin sedikit ketidakadilan. Tapi Tuhan Allah kita yang kita sembah, Dia gak pernah gak adil bagi setiap kita. Dia memberikan keadilan begitu besar, begitu luar biasa bagi setiap kita. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, ketika kita merasa Tuhan kok gak adil sih kehidupanku Tuhan, Tuhan kok gak adil sih orang-orang di sekelilingku Tuhan. Kalau kita mulai bandingkan keadilan Tuhan dengan keadilan dunia, dia gak akan bisa ketemu, saudara. Karena dunia memang gak pernah bisa adil. Tapi Tuhan dengan baik, Tuhan maha adil dalam kehidupan kita. Dia sanggup menyatakan keadilannya di tengah-tengah ketidakadilan yang kita alami. Jadi dengan baik hari ini saya mau katakan saudara, jangan mulai banding-bandingkan keadaan kita, situasi kita dengan orang lain. Coba kita bukan dulu ayat sama-sama. Mulai dari kisahnya Yesaya 55. Kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Yuk sama-sama dengan keras kita baca ayat ini. 1, 2, 3 sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan baik.
Kalaupun hari ini kita punya kehendak dalam kehidupan kita, ayo, jangan yaitu paksakan kehendak kita. Amin. Tapi serahkanlah kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai memaksakan kehendak kita mulai memaksakan itu rencana kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan kecewa. Dan akhirnya kita mulai bisa, yaitu berasumsi bahwa Tuhan itu tidak adil. Saya mau katakan sebenarnya, mungkin hari ini keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi saya mau katakan, yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, itulah yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah merasa apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan itu yang paling terbaik buat kita. No. Terkadang kita nggak tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa sok tahu. Kita merasa sok tahu apa yang terbaik buat hidup kita. No. Karena kita nggak tahu. Tapi Tuhan amat sangat mengerti. Amin. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, ketika kita memaksakan apa yang kita inginkan itu bisa terjadi, tapi kenyataannya tidak terjadi, kita akan merasa, Tuhan kok ini sih Tuhan kok nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan sih Tuhan. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu mendengar setiap seruan doa anak-anakku, tapi kenapa Tuhan? Kenapa kok malah yang terjadi seperti ini Tuhan? Kan aku tadinya pengen kerja jadi dokter Tuhan, kok tiba-tiba aku malah jadi seorang IT mungkin atau yang lain sebagainya. Kok bisa begini Tuhan? Sedangkan orang lain Tuhan yang tadinya cuma sebagai orang yang bisa dikatakan sekolahnya nggak tinggi, tiba-tiba kok karirnya bisa menaik Tuhan. Ini nggak adil Tuhan. Saya mau katakan saudara sekalian, jangan atau stop berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan kecewa. Kita akan terus bersungguh-sungguh. Contoh soal misalnya seperti ini saudara sekalian. Ada dua orang yang pada satu hari mereka mengikuti perlombaan catur misalkan saudara. Mereka dua orang ini sama-sama anak Tuhan. Sebelum mereka melakukan atau mengikuti lomba saudara, mereka sebelum lomba ini saudara, mereka berdoa dulu. Masing-masing mereka berdoa. Doanya apa? Doanya sama. Sama-sama minta kemenangan. Lantas ketika pertandingan sudah berlangsung, mereka sudah mulai bertanding. Akhirnya, contoh misalkan yang dua orang ini, yang pertama namanya Yohanes, yang kedua namanya Markus. Dua orang ini sama-sama berdoa untuk minta kemenangan. Tapi saudara sekalian, tentunya dalam satu pertandingan tidak ada dua orang menang sekaligus, betul? Betul. Yang menang cuma satu. Tapi yang menang tiba-tiba Yohanes, si Markus kalah. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak adil? Enggak. Tuhan adil apa enggak? Adil. Kenapa Tuhan adil? Dua-duanya sama-sama berdoa. Iya. Dua-duanya sama-sama anak Tuhan, sama-sama berdoa kita kemenangan. Tapi kenapa Tuhan malah memilih mendengar doanya Yohanes daripada doanya Markus? Yohanes Jadi berdoa. Tuhan adil apa enggak? Sebenarnya enggak. Adil apa enggak? Adil. Dia enggak. Enggak. Kalau adil, kenapa yang satunya kalah? Tuhan melihat kesungguhan hati. Susah kan jawabnya? Susah kan? Jawabannya Tuhan tetap adil. Kenapa Tuhan adil? Kenapa Tuhan malah lebih memilih si Yohanes yang menang daripada Markus yang menang? Tapi kenapa Markus kalah, Yohanes menang?
Kalau dipikir secara logika, gak adil loh Tuhan. Sama-sama berdoa kok. Ini pilih kasih di Tuhan. Kalau kita pikir secara logika. Tapi Tuhan tidak serta-merta menjawab doa anak-anak. Tuhan melihat dulu bagaimana hati mereka, apa yang mereka alami. Tuhan pertimbangkan dulu, Yohanes ini seperti apa, Markus ini seperti apa. Kenapa Tuhan memilih Yohanes untuk menjadi pemenang? Tuhan lihat dulu Yohanes. Dia lihat latar belakangnya, dia lihat masa lalunya seperti apa. Maksudnya di hari-hari yang lalu dia seperti apa. Tuhan lihat Yohanes ternyata sebelum mengalami kemenangan di hari itu, dia lihat ternyata Yohanes sudah pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Tuhan lihat, wah Yohanes sudah waktunya menang nih. Aku kasih kemenangan kepada dia. Ya, Tuhan juga lihat Markus. Tuhan bukannya nggak peduli Markus, Tuhan bukannya nggak dengar doanya Markus, Tuhan dengar doanya Markus. Tapi Tuhan juga lihat Markus ini sudah siap menang atau belum. Dicek sama Tuhan, disuruh malaikat cek si Markus. Kak, coba lihat si Markus. Markus sudah berapa kali ikut lomba catur? Baru sekali Tuhan, baru sekali bos, kata si malaikat. Oh ya udah, kasih dulu kalah buat pengalaman pribadinya dia. Inilah keadilan Tuhan. Kalau Tuhan mungkin memilih Markus yang baru pertama kali ikut perlombaan, disitulah artinya Tuhan tidak akan adil. Iya. Tapi Tuhan begitu adil bagi kedua orang ini. Karena Yohanes sebelumnya juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah disitulah kita harus melihat saudara sekalian. Jangan kita terlalu mudah berasumsi akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlalu mudah menilai bahwa Tuhan itu nggak adil, kehidupan itu nggak adil dalam kehidupan kita. No. Tapi saya mau katakan Tuhan yang amat adil bagi setiap kita. Dia mengerti akan apa yang kita alami. Dia mengerti akan situasi kita. Dunia boleh saja berlaku tidak adil, tapi keadilan Tuhan selalu menang pada akhirnya. Seperti hal yang dialami sama Yusuf. Yusuf mengalami ketidakadilan dalam kehidupan itu, terus saudara. Tapi apakah yang dialami sama Yusuf adalah akhir dari hidupnya? Tidak. Dia senantiasa terus tenggelam di dalam ketidakadilan? No. Sekalipun kakaknya gak adil, sekalipun istri Potifar gak adil, sekalipun teman-teman di penjaranya gak adil sama dia, tapi Tuhan akan menyatakan keadilan yang terjadi dalam hidup Yusuf. Dan kemenangan Tuhan berikan kepada Yusuf yang percaya dengan kemenangan sama-sama yang sekuat Tuhan. Dan hal yang sama pun kita akan alami seperti hal yang dialami sama Yusuf. Keadilan Tuhan akan datang tepat pada waktu. Amin. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana cara membalikkan keadaannya Pak? Ayo belajar setuju terhadap keadilan Tuhan. Amin saudara, coba kita buka Mazmur 145 ayat 17. Dengan kita sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mungkin hari ini kita merasa keadaan gak adil sama kita. Mungkin bos kita gak adil sama kita. Pak, kok dia lebih dulu dipromosi daripada saya? Saya sudah berbicara lebih lama dari dia, tapi kok dia yang duluan dipromosi? Ayo tetaplah mengucap syukur. Belajarlah mampu berbahagia di atas kebahagiaan orang. Amin. Amin. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang. Shalom. 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 Kadang-kadang kita suka gitu. Iya. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang. Senang. Belajarlah mengucap syukur. Pak Amin. Pendeta, saya sudah berbulan-bulan datang ke gereja. Saya minta kesembuhan, minta mujizat, tapi Tuhan kok belum sembuhkan saya. Sedangkan saya baru melihat ada satu orang baru datang ke gereja, baru hari itu juga datang ke gereja, tiba-tiba dia datang altar kok langsung sembuh Pak. Ini kan gak adil Pak. Gak adil Pak. Saya mau katakan, Tuhan punya proses bagi setiap kita masing-masing. Amin. Waktu yang tepat, cara yang tepat, Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita untuk menyatakan keadilan. Yang percaya, tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan pada sore hari ini, boleh diperiksa selanjutnya. Tuhan melihat gambaran besar yang tidak bisa kita lihat. Apa yang terlihat tidak adil bagi kita bisa jadi bagian, yaitu dari rencana yang jauh lebih indah
bagi setiap kita. Oleh karena itu, ayo belajarlah mengucap syukur, belajarlah senantiasa yaitu mengerti keadilan Tuhan, setuju kepada keadilan Tuhan. Maka disitulah kita akan mampu senantiasa melewati kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera. Itu yang kedua. Yang kedua, mengapa seseorang suka bersungut-sungut? Karena yang kedua merasa hidup ini tidak adil. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa seseorang bersungut-sungut? Karena yang ketiga merasa kecewa. Saudara, ketika kita mulai bersungut-sungut, pasti ujung-ujungnya kecewa. Pasti ujung-ujungnya saudara tidak mau menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa sih seseorang itu mengalami yang namanya kecewa? Saudara, saya catat di sini karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan atau inginkan. Kekecewaan terjadi karena fokus pada keadaan bukan pada Tuhan. Dan kekecewaan yang dibiarkan akan menjadi akar kepahitan yang akan merusak iman kita. Jadi hari ini saya mau katakan saudara saya terkasih dalam Tuhan, ketika kita membiarkan diri kita mulai bersungut-sungut, kita menyimpan terus rasa yaitu tidak bisa dikatakan rasa nggak puas gitu sama keadaan kita. Lama-lama kita akan kecewa. Kekecewaan bisa menjadi akar Kepahitan. pahit. Yang tentunya saudara sekalian, akar pahit itu bisa merusak hati dalam kehidupan kita. Ya, kalau hati kita udah mulai rusak, bahaya. Hidup kita pun rusak. Betul. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Terpancar kehidupan. Mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini, hati itu sesungguhnya bukan tempat untuk menyimpan kekecewaan. Betul. Hati bukan tempat untuk menyimpan dendam, sakit hati, ketidakpuasan. No. Semuanya itu bukan tempatnya, bukan di hati. Tapi hati sesungguhnya ada tempat untuk Tuhan berdiam di situ, kebenarannya berdiam di situ, Roh Kudus berdiam di situ. Jadi kalau Tuhan berdiam di dalam hati kita, kebenaran berdiam dalam hati kita, Roh Kudus berdiam dalam hati kita, kita gabungkan dengan rasa kecewa, kepahitan, sakit hati, bisa nggak? Gak bisa. Gak bisa. Hal yang baik dan hal yang tidak baik tidak bisa bersatu di dalam tempat yang sama. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, ayo, kalau hari ini kita mungkin kecewa akan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Saudara, coba kita buka Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Main musik silakan di depan. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dari manakah Dari datangnya datangnya sengketa dan perkara di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yang kedua, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itulah bahayanya ketika kita mulai kecewa karena yaitu apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak contoh di Alkitab orang-orang yang kecewa. Contohnya yang pertama adalah Kain. Kain ketika dikecewa sama keadaannya, sama Tuhan, sama saudaranya sendiri, apa yang terjadi? Kain membunuh. Benar? Ya. Benar kan? Ya. Kain itu kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena persembahan yang diberikan kepada Tuhan gak diterima. Dan dianggap. Padahal kalau mungkin dihitung-hitung ya saudara, kalau kita baca di Alkitab saudara, persembahannya Kain ini saudara lebih berharga, lebih mahal daripada Habel. Tapi kenapa yang diterima malah persembahannya Habel? Karena Tuhan tidak melihat persembahan, tapi Tuhan melihat Hati. oleh karena itu dalam kehidupan kita, sekali balik lagi cara membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Kita akan kecewa. Saul pun dia jatuh karena apa? Kecewa. Dia iri sama siapa? Saul iri sama siapa? Saul kecewa sama siapa? Amin. Dia mulai membanding-bandingkan diri dengan Daud.
Banyak orang mulai memuji-puji Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul mengalahkan hanya beribu-ribu. Saul marah, Saul kecewa, Saul benci sama Daud. Akhirnya apa? Menyimpan akar pahit. Dia malah ingin membunuh. Ya, saya mau katakan, ketika kita kecewa, menyimpan kekecewaan, kejahatan akan kita lakukan. Dan biarlah kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita alami, karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kembalikan keadaan? Kalahkan kekecewaan dengan pengharapan dan ucapan syukur. Ini pendekar yang mana ya? Ayo, musik. Mana ini? Makan kali Pak. Pendekar. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu, kita buka Roma 5 ayat 5. Sama-sama dengan keras 1, 2, 3 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hari ini, sekalipun apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, teruslah berharap. Sampai kapan kita harus berharap, Pak? Sampai Tuhan datang. Sampai kapan kita harus bersandar kepada Tuhan? Sampai kapan kita harus berdoa kepada Tuhan supaya harapan kita terjadi? Sampai sesuatu Terjadi. Kalau belum terjadi juga, Pak, teruslah berdoa. Sampai kapan lagi, Pak? Terus dan terus. Sampai waktunya Tuhan datang dalam kehidupan kita. Yes. Sampai waktu yang tepat Tuhan nyatakan janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Kapan ini, Pak? Saya nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Dia tidak akan mempercepat waktunya kalau kita belum siap. Apa maksudnya kita belum siap, Pak? Kalau kita masih bersungut-sungut, kita masih ngomel terus, kita masih komplain terus, artinya kita belum siap. Tapi kalau hari ini kita mampu mengucap syukur, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita, sekalipun pengharapan tidak sesuai dengan kenyataannya, kita tetap mengucap syukur. Disitulah waktu yang tepat Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita pembenaran Tuhan terjadi bagi setiap kita. Karena dalam kehidupan kita, daripada kita bersungut-sungut, lebih baik mengucap Syukur. Bersungut-sungut hanya memperburuk keadaan. Tapi ketika kita mengucap syukur, disitulah berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, masa depan yang indah sedang on the way dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya tutup sebagai kesimpulan pada sore hari ini. Perkara dan setiap hari kita menentukan masa depan kita. Ubahlah kebiasaan bersungguh-sungguh dengan selalu mengucap syukur. Ayo, belajar mengucap syukur. Katakan sama kayak ibu, kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetaplah mengucap syukur. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Kita berikan tepuk tangan sama-sama dengan buat kita. Doa secara berbeda kepada Tuhan sore hari ini. Sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sekalipun situasi tidak berpihak kepada kita hari ini, kita belajar sore hari ini, jangan bersungut-sungut. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita alami. Apapun yang terjadi, ayo mengucap syukur. Ketika kita mulai mengucap syukur, sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan hal yang besar dalam kehidupan kita. Berkat yang besar pada masa depan yang jauh lebih indah dari apa yang kita rancangkan. Hari hari ini saudara, tanggalkan setiap keluhanmu, tanggalkan setiap sungut-sungutmu, tanggalkan setiap kekecewaanmu. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sekalipun hari ini mungkin ada hal yang membuat saudara marah, ada keadaan yang membuat saudara kecewa, ada seseorang yang membuat saudara marah, saudara kecewa. Ayo, tanggalkan semuanya itu. Mulai mengucap syukur. Tuhan memperhitungkan setiap ucapan syukur yang kau sampaikan dari mulut. Terima kasih Tuhan Yesus.
pujian lebih sungguh lagi. Bersyukur, bersyukur.